Inilah penampakan 400.000 bangsa Yahudi setelah diusir oleh Firaun. Dengan dipimpin oleh Musa, mereka berkelana menuju tanah yang dijanjikan Tuhan pada masa Nabi Ibrahim. Tapi tiba-tiba mereka mendapat info dari intel mereka yang mengatakan bahwa Firaun sedang mengejar mereka dengan 4.000 tentara dan 1.000 kereta kuda. Ini adalah bencana besar. Mereka harus mempercepat langkah atau Firaun akan menyusul dan membantai mereka. Karena di sisi lain, saking berambisinya Firaun dalam mengejar rombongan Musa, ia tak mau mengistirahatkan kuda dan pasukannya. Sungguh gila sekali. Sementara itu, Musa dan kaumnya sedang istirahat sejenak. Di sini, Musa bingung harus pilih rute yang mana. Jika mereka pergi ke jalur selat, maka pasukan Firaun bisa dengan mudah mengejar. Sementara, jika mereka pergi ke jalur gunung yang lebih jauh, maka pasukan Firaun akan kesulitan untuk mendakinya. Setelah berpikir matang-matang, ia pun memutuskan untuk membawa rombongan menuju jalur pegunungan. Musa memilih rute tersebut karena itulah opsi yang dirasa paling aman. Dengan demikian, berangkatlah mereka semua untuk mendaki gunung. Tapi masalahnya, saat mereka tiba di persimpangan pegunungan, mereka tak tahu lagi harus lewat mana. Musa pun bingung di mana lokasi persis mereka karena ia pun baru pertama kali lewat sini. Akhirnya, Musa pun berniat untuk meminta bantuan Jibril dalam menentukan arah. Ia sangat kebingungan karena jika ia salah mengambil keputusan, maka itu akan merugikan kaumnya pula. Namun, setelah menunggu lama, ia tak melihat keberadaan Jibril sama sekali. Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya kali ini Tuhan tak akan memberikan petunjuk. Alhasil, ia mengikuti instingnya sendiri untuk memimpin rombongan ke arah selatan. Dengan keputusan itu, kaum Yahudi pun berdiri dan kembali melanjutkan melangkah. Di sisi lain, Raja Firaun menemukan benda mirip tali yang tampaknya dijatuhkan oleh rombongan Musa. Ia menjadi yakin bahwa Musa dan kaumnya pernah lewat sini dan memilih jalur pegunungan. Komandan pasukan berkata bahwa akan sulit bagi mereka untuk mengejar karena pegunungan bukan jalur bagi kereta kuda. Tapi bukannya menyerah, Firaun tetap keras kepala dan menyuruh pasukannya untuk mendaki gunung pula. Di saat bersamaan, Musa pun menemukan masalah lain. Saat ia sampai di ujung pegunungan, yang ada di hadapan mereka bukanlah selat, melainkan lautan luas yang mustahil diseberangi tanpa perahu. Selesai sudah, ini adalah jalan buntu dan tinggal menunggu waktu hingga pasukan Firaun menghabisi mereka. Musa yang sudah lelah pun menyuruh pengikutnya untuk istirahat dulu. Hingga tak terasa siang sudah berganti malam. Di sini Musa terlihat sedang merenung atas kesalahannya dalam mengambil keputusan. Ia sudah membuat 400.000 orang terjebak karena keputusan bodohnya itu. Dulu ia meninggalkan keluarganya dan sudah gagal sebagai suami. Tapi tak disangka kini ia pun gagal sebagai seorang rasul. Ia pun menjadi frustasi dan melempar pedangnya ke tengah lautan. Hingga akhirnya pedang itu menancap di dasar dalam posisi tegak. Di titik ini Musa sudah tak punya strategi lagi. Ia sadar bahwa hasil akhir bukan di tangannya dan memilih menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Hingga disinilah keajaiban itu akan terjadi. Saat semua orang sedang tidur, Musa mendapat mimpi yang sangat aneh. Ia melihat ada benda yang jatuh layaknya sebuah meteor. Pertanyaannya, pertanda apakah itu? Keesokan harinya, terlihat burung-burung camar sudah berkeliaran di sekitar pantai. Melihat hal itu, Musa pun menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Begitupun dengan kaum Yahudi yang berbondong-bondong melihat lautan. Dan saat Musa mendekati laut dan mengecek keadaan, ia melihat air laut perlahan-lahan menjadi surut. Tak hanya itu, pedang yang ia lempar tadi malam pun terlihat jelas sedang menancap. Ini sangat aneh karena seharusnya pedang itu berada di dasar laut. Akhirnya, ia pun sadar bahwa ini adalah perbuatan Tuhan dan instingnya mengatakan bahwa mereka harus menyeberang secepatnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan di part selanjutnya.